Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bolo-bolo online. Jadi di video kalian belajar tentang ilmu lughah al-ijtimai atau biasanya kalian dengar ilmu sosiolinguistik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu lughah al-ijtimai. Jadi tanpa lama-lama lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Sebagaimana yang kita ketahui, di awal tadi sosiolinguistik. Jadi sosiolinguistik adalah suatu disiplin ilmu yang merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu yang lain, yaitu yang pertama adalah sosiologi dan yang kedua adalah linguistik. Kita bahas satu-satu ya. Sosiologi mempelajari tentang segala sesuatu hal yang berkaitan dengan sosial atau masyarakat, baik itu lembaga, baik itu pribadi maupun sosial mereka. Sedangkan linguistik sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang objek pembahasannya adalah bahasa. Jadi kebayang dong ya, sosiolinguistik itu apa sih yang dikaji? Ya tentu saja bahasanya orang-orang atau bahasanya masyarakat, apa yang menjadi tutur kata mereka. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari belajar ilmu sosiolinguistik? Jadi, manfaat dari kita belajar ilmu ini adalah kita dapat memberikan pedoman kepada diri kita sendiri dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa apa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan seseorang. Semisal, kita harus berbicara sopan kepada orang tua, kita harus berbicara sopan kepada guru, orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih senior daripada kita. Lalu ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, maka kita bisa berbahasa dengan akrab gitu. Dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya ya teman-teman, dalam ilmu sosiolinguistik ini itu ada karakter karakter pembahasan. Yang pertama adalah masyarakat bahasa yang biasa kita kaji. Yang pertama, jadi masyarakat bahasa itu ada 3. Yang pertama monolingual, yang kedua adalah bilingual, yang ketiga adalah multilingual. Monolingual yaitu orang-orang atau suatu kelompok masyarakat yang berbicara dalam satu bahasa saja. Misalkan, ketika kita di dalam keluarga kita, kita biasanya menggunakan bahasa Jawa ataupun menggunakan bahasa Indonesia, hanya menggunakan satu bahasa. Sedangkan bilingual itu adalah suatu kelompok masyarakat yang berbicara satu sama lain, berkomunikasi menggunakan 2 bahasa. Yang pertama adalah bahasa ibu, dan yang satunya lagi adalah bahasa yang didapatkan karena mereka belajar di pendidikan, dalam lembaga pendidikan. Kemudian, yang ketiga adalah multilingual, yaitu kelompok masyarakat, mereka-mereka yang berbicara lebih dari 3 bahasa. 3 bahasa atau lebih. Biasanya mereka menggunakan bahasa campuran dalam berkomunikasi, entah itu bilingual atau multilingual, adalah untuk memperlancar komunikasi mereka, memperlancar pemahaman mereka tentang komunikasi apa yang sedang berlangsung di antara 2 insan ataupun lebih. Berbicara tentang kelompok masyarakat monolingual, bilingual, dan multilingual, terdapat 2 peristiwa penting dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah alih kode atau kode switching. Jadi, alih kode atau kode switching adalah penggunaan variasi bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan peran, situasi, atau karena adanya partisipan lain. Jadi, kata kuncinya ada 3. Yang pertama adalah peralihan peran, yang kedua adalah perubahan situasi, dan yang ketiga adalah adanya partisipan lain. Tapi, menurut Suwito, itu ada 6 faktor yang mempengaruhi terciptanya alih kode. Yang pertama faktor penutur, yang kedua faktor lawan tutur, yang ketiga faktor hadirnya penutur ketiga, yang keempat untuk membangkitkan rasa humor, yang kelima pokok pembicaraan, dan yang terakhir untuk sekedar gengsi. Gengsi dong ya kalau kita sebagai kader milenial, kita tidak bisa ngomong pakai bahasa Inggris, mungkin hanya berkata sure atau dan yang lainnya, atau pakai bahasa Arab na'am atau la gitu. Lalu dalam masyarakat monolingual, pergantian kode ini sering ditampakkan dengan pergantian nada suara,
pilihan diksi atau rangkaian kata tertentu. Sebaliknya, di dalam masyarakat multilingual, terutama yang bersifat diglosia, pergantian itu diwujudkan dalam kode bahasa. Peralihan alih kode ini tidak hanya pada satu bahasa, melainkan lebih dari dua bahasa secara bergantian. Itu multilingual ataupun bilingual. Dan peristiwa yang kedua adalah campur kode atau mixing. Campur kode atau kode mixing adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, termasuk di dalamnya pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan, dan sebagainya. Syaratnya, jika kita harus terpaksa untuk mempraktekkan dua peristiwa ini, kita harus saling paham komunikasi di antara dua insan atau dalam kelompok bicara tersebut. Sekian penjelasan tentang ilmu lugha al-ijtimai atau sosiolinguistik pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa, sosiolinguistik itu penting. Dengan sosiolinguistik, kita bisa menjadi insan yang lebih santun, lebih sopan di hadapan orang lain. Kita bisa menempatkan diri di mana kita harus bertindak sebagai sahabat, di mana kita bertindak sebagai seorang junior. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.